Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat datang dalam renungan harian kita, Kamis 28 September 2023. Bacaan Ekaristi yang kita pakai sebagai dasar permenungan kita dikutip dari kitab Nabi Haggai bab 1 ayat 1-8, di mana Tuhan menegur para pembesar Israel yang merasa belum waktunya membangun rumah Tuhan. Tetapi Tuhan menegaskan lewat Nabi Haggai, bangunlah rumah Tuhan dan Allah akan berkenan menerimanya. Naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah Tuhan. Sedangkan pada bacaan Injil Lukas bab 9 ayat 7-9, kita melihat reaksi Herodes, raja wilayah Galilea, ketika mendengar apa yang diperbuat oleh Yesus. Ia merasa cemas, ia merasa terganggu karena Yohanes dikatakan telah bangkit dari antara orang mati. Elia muncul kembali, atau dikatakan nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapakah gerangan orang ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha agar dapat bertemu dengan Yesus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik apa yang dipikirkan oleh Herodes ketika Yesus melakukan banyak perbuatan hebat dan orang mengatakan dia Yohanes yang telah bangkit, dia Elia yang muncul kembali, atau nabi-nabi zaman dahulu yang telah bangkit. Pandangan orang akan Yesus ini membuat Herodes menjadi cemas, menjadi was-was, dan mungkin ketakutan. Takut kekuasaannya akan terancam. Maka Herodes menegaskan kembali dengan mengatakan, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapakah gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Kata-kata ini untuk menenteramkan hati Herodes yang galau, yang was-was, yang cemas, takut Yohanes telah datang kembali, bangkit kembali. Maka untuk memupus kecemasan, ia mengatakan, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Saudara-saudaraku terkasih, kita melihat bagaimana cara Herodes untuk mengusir kegalauan, kekhawatiran,
kecemasan dengan mencoba mengingat kembali kekuasaannya ketika memenggal Yohanes Pembaptis. Lebih menarik lagi kalimat berikutnya. Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Pertanyaannya, untuk apa Herodes mau bertemu dengan Yesus? Apakah seperti orang-orang yang mau beriman kepada Yesus? Bukan. Untuk semakin menenteramkan hati bahwa Yesus ini bukan Yohanes Pembaptis. Ia ingin menegaskan dia bukan tokoh yang dikhawatirkan, Yohanes, Elia, atau para nabi. Dan kalau terbukti benar, ia akan merasa tenteram. Jadi ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus bukan karena ingin beriman atau percaya, melainkan untuk semakin membuktikan bahwa anggapan orang salah dan ia akan merasakan ketenteraman. Saudaraku terkasih, kita melihat bagaimana Herodes berusaha untuk meyakinkan diri dengan kekuasaannya, dengan pola pikirnya, dengan pandangannya. Dan itu ditegur lewat bacaan yang pertama, ketika para tua-tua merasa belum saatnya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Tetapi Tuhan mengingatkan lewat Nabi Hagai agar mereka naik ke atas gunung dan membawa kayu untuk membangun rumah Allah. Saudaraku terkasih, Herodes dan kebanyakan orang waktu itu mencari ketenteraman lewat dirinya sendiri. Ketika mengalami kecemasan, ketakutan, dan rasa was-was, Herodes mencoba mencari pembenaran dengan mengatakan, Yohanes kan telah kupanggil. Dan lebih lagi, dia berusaha ingin bertemu untuk meyakinkan dan membuat hatinya semakin tenang karena yakin dia bukan Yohanes. Menjadi pertanyaan kita bersama, di mana atau kepada siapa kita mencari ketenangan? Dengan pembenaran diri seperti Herodes, ataukah kita mencari ketenangan di dalam nama Tuhan? Dan untuk apa Herodes berusaha bertemu dengan Yesus? Hanya untuk semakin menegaskan bahwa yang ia pikirkan benar, bukan untuk percaya, bukan untuk beriman. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga berani mencari Yesus untuk semakin beriman dengan mendalam? Harapannya kita akan menemukan ketenangan, kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku terkasih, mari bersama-sama kita mencoba menghayati, merenungkan sabda Tuhan ini agar kita mampu mencari ketenangan, mencari kebenaran hanya di dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.
Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, lewat kedua sabdamu kami kau ingatkan agar kami mencari kebenaran, ketenangan hanya di dalam namamu dan bukan dalam hidup kami, pikiran kami, kehendak kami. Semoga dengan demikian kami hanya melaksanakan kehendak-Mu, seperti yang dikatakan Nabi Hagai, agar orang naik gunung bawa kayu, membangun bait Allah. Mampukanlah kami untuk selalu mencari semuanya hanya di dalam namamu. Berkatilah kami agar kami semakin mampu untuk hidup baik di hadapan-Mu, beriman dengan sungguh-sungguh, sehingga iman kami semakin kokoh kuat. Sembuhkanlah umat-Mu yang sakit. Kuatkanlah iman mereka yang lemah. Dengan penderitaan orang-orang, uraikanlah persoalan dari umat-Mu dan bantu mereka yang kesulitan ekonomi, agar akhirnya mereka merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Kongregasi MSF merayakan ulang tahunnya ke-128. Kami bersyukur atas penyertaan bagi tarekat kami, kongregasi kami, provinsi kami. Juga berkatilah umat yang terlibat dalam hidup menggereja, khususnya bagi tarekat MSF, kelompok puji, kerabat MSF, dan sahabat-sahabat MSF, atau orang-orang yang berperhatian kepada MSF, agar mereka mengalami sukacita. Semoga MSF semakin mampu melayani umat. Maka saya ucapkan terima kasih kepada umat yang terlibat dalam rangka pelayanan Romo MSF dan Guru MSF kepada umat. Semoga semakin banyak orang menjadi anggota kerabat MSF dan juga kelompok puji yang peduli kepada tunas muda MSF. Sekali lagi, terima kasih dan semoga Tuhan selalu memberkati panjenengan semua. Sebagai bentuk sumbangan kita kepada para misionaris MSF, tanggal 1 dijadikan hari Minggu Misi MSF dengan kesempatan untuk mengumpulkan dana bagi para misionaris. Untuk itu telah dibagikan amplop pada minggu kemarin. Harapannya amplop bisa diisi dan kemudian dikembalikan ke kotak-kotak yang ada. Panjenengan yang belum mendapatkan amplop pada misa harian atau misa minggu masih bisa mengambil amplop misi yang ada di kiri kanan pintu masuk utama maupun pintu samping. Pengumpulan amplop dalam kotak diharapkan maksimal tanggal 8 Oktober agar bisa direkap dan dikirimkan ke provinsi untuk dibagikan, disumbangkan, diatur untuk para misionaris di Flores, Lampung, Nias, Kalimantan, dan mungkin
beberapa di luar negeri yang membutuhkan bantuan kita. Untuk itu diucapkan terima kasih kepada umat yang telah ikut ambil bagian dalam mendukung karya-karya MSF. Juga diucapkan terima kasih para panjenengan yang telah mendukung karya paroki dengan doa, tenaga, karya, dan dana. Semoga Tuhan sendiri yang akan membalas budi baik panjenengan. Pengumpulan dana misi bisa juga lewat transfer, lewat rekening yang tertera pada amplop misi. Tetap saya sampaikan prinsip Bapak Kadil almarhum, sithik ora ditampik, akeh sepikoleh. Sedikit tidak ditolak, banyak lebih berkenan. Maka mari bersama-sama kita mendukung karya misi MSF dengan mengumpulkan amplop misi yang sudah dibagikan. Sekali lagi yang belum mendapatkan bisa mengambil di kiri kanan pintu masuk atau juga bisa mengambil di tempat satpam. Akhirnya saya ucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.